Itu untuk bisa mengidentifikasi. Nah, itu taksonomi Bloom. Nah, biasanya taksonomi Bloom ini juga, nah tadi coba lanjut PowerPoint-nya. Nah, terus, nah ini ya, merupakan orang yang pertama kali membuat taksonomi Bloom digunakan untuk mengkategorikan tujuan pembelajaran dalam domain kognitif. Jadi pembelajarannya itu mudah, supaya gimana caranya supaya mudah untuk memahami suatu pembelajaran oleh siswa. Ini namanya taksonomi Bloom. Nah, ada juga tadi, coba lanjut lagi. Nah, taksonomi Bloom juga kan tadi ada model-modelnya ya. Nah, biasanya bisa menganalisis, mengevaluasi, ada juga sintesis juga. Nah, ini salah satu kemampuan anak juga bisa. Taksonomi Bloom ini juga dalam tingkatan kognitif melalui ranah tadi pembelajaran atau peningkatan pendidikan itu pertama yaitu mengingat. Nah, anak itu biasanya diajarkan menghafal surat pendek dan menceritakan Nabi. Nah, biasanya kalau di sekolah PAUD kan biasanya diajarkan dulu untuk mengaji, betul tidak? Nah, untuk mengaji atau menghafal surat-surat pendek, apalagi kalau di IT, kan ini PAUD ya, pendidikan Islam anak usia dini. Nah, biasanya sebelum pembelajaran, anak harus bisa menghafal dulu surat-surat pendek minimal itu ya, An-Nas, Al-Falaq, Al-Fatihah. Malahan di sekolahnya anak ibu, termasuk anak ibu gitu ya, itu sudah surat An-Naba, amma yatasaalun anin naba'il adim. Nah, itu surat An-Naba udah bisa karena sering diulang-ulang, sering diajarkan oleh gurunya supaya bisa mengingat surat atau hafalan yang sudah diingat. Nah, itu salah satunya itu knowledge, itu kemampuan ya. Jadi kemampuan anak, apakah anak ini bisa mengingat apa yang diajarkan oleh gurunya melalui surat-surat pendek, melalui hafalan, melalui cerita Nabi. Nah, biasanya juga dalam pembelajaran guru ada sesi di mana guru menerangkan atau menceritakan kisah-kisah Nabi supaya pengetahuannya bertambah. Ternyata Nabi Yusuf itu adalah nabi yang sangat ganteng, dia berwibawa. Nah, itu salah satu mengingat hal-hal kecil supaya anak itu mempunyai histori atau cerita dalam pikirannya. Nah, selain menghafal ya. Terus selanjutnya memahami. Nah, memahami. Anak mulai memahami arti dan pesan dari doa atau cerita yang dipelajari. Nah, mulai memahami. Tadi kan Bu Guru pagi menjelaskan tentang kisah Nabi Adam. Oh, berarti Nabi Adam itu jejaknya seperti ini ya. Itu mulai memahami anak. Mulai bisa menceritakan dalam pikirannya. Setelah dia menghafal, mengingat, dan diceritakan, lalu dia memahami. Maksudnya apa ya? Tadi kok ada cerita tentang Nabi Adam. Nah, selalu akan terfikir dalam dirinya. Nah, biasanya anak yang lebih aktif itu sering bertanya, Bu Guru, tadi kan perjalanan Nabi melalui Mekah. Nah, itu menggunakan apa ya? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan yang sering dilontarkan oleh anak gitu. Padahal
pertanyaannya mudah namun sulit untuk dijawab gitu ya, karena pemahamannya harus sesuai dengan pemahaman anak, bukan pemahaman orang dewasa gitu. Yang ketiga, menerapkan. Anak mempraktikkan ibadah sederhana seperti wudhu dan sholat. Nah, ini juga selalu ya diajarkan di sekolah. Ada praktek sholat, supaya mengingat bahwa sholat itu adalah wajib. Gerakan-gerakannya, ruku, sujud, nah itu rakaat yang dia kerjakan itu dia supaya mengetahui gerakan-gerakan sholat yang diajarkan oleh gurunya di sekolah. Nah, ini juga pemahaman dasar supaya anak juga lebih memahami tentang gerakan sholat gitu ya. Selanjutnya, tadi kan sudah mengingat, memahami, menerapkan. Sekarang menganalisis. Anak diajak membedakan perilaku baik dan buruk dalam kisah-kisah Nabi. Tentu, jadi dalam kisah atau cerita yang diceritakan oleh gurunya, maka anak bisa menganalisis apa dampak baik dan buruk ketika guru menceritakan kisah-kisah Nabi, atau misalkan tentang dongeng gitu ya, si kancil dan kura-kura. Itu kan mereka pasti mengetahui bahwa antara kura-kura dan kancil dia berlomba dalam satu perlombaan lari, ternyata yang menang itu adalah kura-kura, bukan si kancil. Nah, itu banyak sekali bisa menganalisis hal-hal seperti itu. Padahal kan kancil itu bisa lari dengan cepat, tapi karena dia sombong dan pemalas, maka si kura-kura menjadi juaranya. Nah, itu salah satunya. Jadi kura-kura ini lambat namun rajin gitu ya. Dia tidak terlena gitu, bahwa walaupun saya badannya kecil gitu ya, langkah saya sangat lambat, tapi saya mempunyai semangat yang sangat besar. Beda dengan si kelinci. Kelinci itu adalah hewan yang cepat larinya, namun dia memiliki karakter yang sombong. Saya udah lari nih, udah sebentar lagi finish gitu ya. Tapi karena dia sombong, saya tidur dulu. Paling satu langkah lagi saya akan nyampe ke tempat itu gitu ya, ke tempat perlombaan itu. Karena sombong dan merasa dirinya lebih dari si kura-kura, maka tertidurlah si kancil tersebut gitu ya, tertidur, sehingga dia terlena dengan pujian, terlena dengan kesombongan dirinya. Lalu kura-kura sudah melewati langkah si kancil tersebut, maka menjadi juara. Nah, itu suatu analisis bahwa dari sebuah cerita bisa mengambil manfaat baik dan buruknya suatu cerita, atau ibroh ya bahasa Arabnya, manfaat dari sebuah cerita tersebut. Selanjutnya, tadi sudah mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis. Selanjutnya, mengevaluasi. Anak belajar menilai tindakan mereka berdasarkan nilai-nilai akhlak. Nah, sekarang mengevaluasi bahwa anak belajar ini dari tindakan mereka berdasarkan nilai-nilai akhlak, bahwa perilaku yang dia lakukan ini adalah baik buruknya anak bisa berperilaku baik atau buruk itu dari sekitarnya atau sekelilingnya yang diajarkan. Itu lingkungan teman-teman, guru-guru yang sangat memperhatikan. Nah, biasanya lingkungan juga, teman-teman juga mempengaruhi ya, teman-teman yang tidak berkata kasar, teman-teman yang lingkungannya sangat diperhatikan oleh orang tuanya gitu ya. Nah, itu juga salah satu pembentukan karakter anak. Selanjutnya, mencipta. Anak dapat membuat kegiatan sederhana yang mengandung nilai kebaikan, misalnya membuat proyek berbagi. Nah, ini juga sering diajarkan di sekolah-sekolah, membuat kegiatan-kegiatan yang sangat edukatif bagi anak, supaya anak lebih mengeksplor pemikirannya, mengeksplor kegiatannya, bahwa anak itu bukan hanya dalam ruang lingkup di kelas saja, tapi bisa mengeksplor di luar sekolah, di luar kelas, misalnya tentang menanam pohon gitu ya. Itu salah satunya. Selanjutnya juga tadi
potensi pengembangan kemampuan berpikir tingkat tinggi dalam nilai-nilai Islam. Nah, ini juga pendidikan Islam atau FIAUD juga dapat mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi seperti berpikir kritis dan memecahkan masalah. Anak diajak untuk memikirkan cara menyelesaikan masalah dengan sikap sabar dan jujur. Nah, ini kita sebagai orang tua dan calon orang tua menerapkan sifat sabar dan ikhlas terhadap anak itu bukan berarti anak itu mampu ya melewati itu gitu ya. Kadang anak itu nggak sabaran, bukan nggak sabaran bahwa dia itu pengen semua makanan atau semua keinginannya terpenuhi, tapi tidak sabaran itu adalah dia pengen cepat-cepat memiliki hal itu. Nah, kita harus mengajarkan kepada anak tentang artinya sabar. Nah, artinya ikhlas gitu ya. Kalau orang dewasa, sabar dan ikhlas itu menjadi makanan gitu ya. Sesuatu hal tidak harus hari itu kita dapatkan. Maka harus dengan usaha, dengan ikhtiar, dan menjalani semuanya gitu. Tapi kalau sabar dan ikhlas kategori anak itu mencerminkan kepribadiannya. Misalkan anak suruh menunggu gitu ya, segala keinginannya harus nabung dulu. Nah, itu ciri-ciri bahwa kita mengajarkan anak supaya anak ini lebih bersifat apa ya, bisa menenangkan dirinya gitu ya. Jangan sampai anak itu keinginannya harus sesuatunya dia penuhi hari itu juga gitu. Yang keduanya berpikir kreatif ya. Nah, tadi sudah berpikir kritis ya, sekarang berpikir kreatif. Anak dapat membuat permainan atau kegiatan yang mengajarkan nilai kebaikan dan tolong-menolong. Nah, ini anak mengajarkan untuk bisa tolong-menolong ya, terus juga banyak nilai kebaikan yang didapatnya. Contohnya ketika mengajarkan suatu ilmu kepada anak, anak itu harus bisa menjadi apa ya, timbal baliknya itu kepada anak lebih baik gitu. Saya anak terjatuh ditolong gitu, jangan sampai dibu, ih kamu itu ya jatuh ya, kamu itu ya, ini malah dibully gitu. Nah, ini salah satu dampak hal buruk gitu ya, ketika anak banyak dibully, banyak dikata-katain, maka anak itu akan minder. Anak itu akan merasa bahwa dirinya itu, saya mah sama teman-teman teh nggak ditolongin. Nah, kita juga sebagai guru harus mengajarkan yang baik bagi anak-anak. Dulu ibu pernah ya mengajar di TK juga, di PAUD. Ketika anak sudah mengetahui geng-geng-gengan gitu ya, atau kelompok-kelompokan dalam sekolahnya, maka sebagian anak kadang ada yang minder, kok saya nggak ditemenin gitu, kok saya mainnya sendirian, kok saya nggak diajak ya main sama teman-teman yang lain. Nah, itu maka ibu dulu mengajarkan bahwa ayo kita bersama-sama bermain, ayo ketika ada teman yang membutuhkan jatuh tolongin ya gitu. Jangan sampai dibully, kan kadang setiap anak mempunyai karakter yang berbeda. Nah, itu selalu ibu ajarkan waktu di kelas dulu teman-temannya supaya jangan berkelompok kalau di kelas gitu ya. Maksudnya kelompok 1 ada 3 orang, kelompok 3 ada 8 orang. Nah, itu juga salah satu untuk mengajarkan anak tentang saling tolong menolong dan menghargai. Hindari bulian, hindari anak-anak untuk berkata-kata kasar gitu ya. Selanjutnya, berpikir reflektif. Anak diajak untuk berpikir tentang perbuatan baik yang sudah dilakukan dan bagaimana memperbaiki diri. Nah, ini mengajarkan anak untuk berbuat baik itu sangat mulia sekali ya. Ketika anak sudah menemukan hatinya, menemukan bahwa pikiran dan hatinya sejalan, maka anak itu juga akan mengikuti arahan kita gitu ya. Contohnya ketika anak mulai sudah harus bisa mengajarkan kebaikan, misalkan ngasih sedekah. Nah, itu salah satunya juga
mengajarkan, oh sedekah itu apa ya manfaatnya mah buat diri kita. Sedekah itu membantu orang lain ya mah supaya tidak lapar. Sedekah itu membantu ya mah untuk meringankan beban orang lain. Nah itu pertanyaan-pertanyaan yang sering dilontarkan oleh anak, bahwa salah satunya berbuat kebaikan, gitu ya. Selanjutnya, nah ini peran taksonomi Bloom dalam diferensiasi pembelajaran PAUD. Nah, taksonomi Bloom ini juga membantu guru ya untuk menyesuaikan pembelajaran sesuai dengan kemampuan anak yang berbeda-beda. Jadi seperti Bloom itu teknik, model, peran. Nah itu salah satunya Bloom. Itu memudahkan atau menyesuaikan kemampuan seorang guru untuk memberikan kepada anak atau pembelajaran yang mudah kepada anak. Jadi Bloom ini tuh memberikan manfaat supaya guru lebih mudah mengajarkan kepada murid, gitu intinya. Itu taksonomi Bloom dengan model, peran, tadi sudah dijelaskan juga ya. Juga dengan tadi berpikir kreatif, kritis, reflektif. Jadi anak itu juga mudah memahami. Guru yang baik atau guru yang bisa memahami muridnya itu adalah guru yang sangat inovatif, gitu ya. Bahwa tidak harus materi itu tidak harus bisa oleh murid, tapi murid bisa memahami apa yang guru sampaikan itu. Ini juga tadi, jadi bahwa taksonomi Bloom itu membantu guru dalam menyesuaikan pembelajaran sesuai dengan kemampuan anak yang berbeda-beda. Sebelumnya udah dijelaskan juga ya, bahwa anak itu nggak semua anak bisa atau mengerti apa yang diajarkan gurunya. Jadi jangan sampai harus pinter semua, nggak bisa. Harus paham semua, nggak bisa. Jadi tingkatan anak itu berbeda. Ada yang setelah dijelaskan oleh gurunya dia paham, menuruti perintahnya, gitu ya. Tolong tuliskan. Nah itu langsung dia kerjakan. Ada juga yang memang karakternya harus dicontohin dulu sama gurunya. Oh gitu ya, cara nulis B itu berarti dilurus dulu bulatnya 2 ke depan. Oh gitu ya. Jadi anak itu ada juga yang memang susah untuk diarahkan. Misalkan banyak bermain di kelasnya, lari-lari. Nah, itu juga salah satunya. Yang keempat, ada juga anak yang memang sangat tidak mau diarahkan, misalkan semaunya dia gitu. Jadi dinulis di bukunya itu ya tidak sesuai dengan yang diarahkan gurunya. Nah itu kadang karakter-karakter anak itu bisa berbeda-beda gitu. Nah dengan metode taksonomi Bloom maka seorang guru juga memahami untuk bisa mudah memahami karakter seorang siswa gitu ya. Pertama, konten. Materi disesuaikan, misalkan ada anak yang mulai menghafal dan ada yang sudah bisa memahami cerita. Nah, metode konten ini juga materinya itu misalkan sudah ada. Jadi anak itu sudah mulai terbiasa apa yang sudah diajarkan oleh gurunya. Misalkan tadi tentang menghafal surat-surat pendek sebelum memulai pembelajaran di kelas. Nah, biasanya surat-surat pendek. Ayo sekarang baca surat Al-Ikhlas, semua mengikuti. Nah itu sebuah konten atau materi ya, materi yang sudah diajarkan terus menerus mengulang-ulang, maka anak mulai terbiasa. Nah itu salah satunya. Jadi guru udah mudah gitu, udah nggak usah lagi mengajarkan seperti di awal, tapi udah tahu bahwa ketika duduk anak-anak sudah siap dan rapi, maka mulai membacakan Bismillah. Nah itu udah terbiasa. Oh berarti rutinitasnya pertama berbaris, kedua baca doa, mengaji. Nah itu rutinitas yang sering diulang-ulang, maka mudah. Yang keduanya proses. Cara belajar dibuat bervariasi seperti menggunakan gambar, cerita, dan atau permainan. Nah ini juga dengan proses anak
dan mengetahui setiap langkah yang diajarkan oleh gurunya, maka anak ini mulai bisa melakukan itu sendiri. Jadi, ayo sekarang ambil buku gambarnya, siapkan. Anak udah mulai terbiasa, nggak usah diambilin gitu, nggak usah disiapin pensil gambarnya, nggak usah. Jadi anak udah terbiasa. Anak mulai bisa menggambar, anak mulai bisa memperhatikan apa yang guru bicarakan, maka dia mulai mengerjakan. Jadi belum ini juga menjadi ngerelevansi bahwa model ini mudah untuk mengingat gitu ya. Selanjutnya ada produk. Anak diberi pilihan untuk menunjukkan hasil belajar, misalnya membuat gambar atau menceritakan kembali. Tadi sudah dijelaskan. Yang keempatnya penilaian. Penilaian dilakukan dengan cara yang berbeda, misalnya mengamati langsung atau melihat hasil karya anak. Nah, ini juga penilaian. Guru bisa menilai bahwa misalkan anak menggambar pohon. Nah, anak menggambar pohon, ada daunnya, ada akarnya, ada buahnya. Dia mulai bisa menganalisis. Daun itu warna hijau. Oh, hijau ya. Buah itu warnanya oranye. Akarnya berarti warna apa ya? Coklat atau hitam? Kan tanah hitam. Jadi anak mulai bisa menganalisis bahwa keserasian dalam menggambar, keserasian dalam warna. Nah, itu salah satunya. Jadi guru bisa, oh ternyata bisa tahu hasil dari pembelajaran selama 1 semester, anak mulai bisa menganalisis hasilnya. Jadi nggak acak-acakan, kadang kan bunga ada yang warna coklat, bunga ada yang warna biru. Nah, itu anak belum bisa berpikir ke arah sana, tapi ketika anak udah bisa mengetahui gambar yang diwarnainya tersebut warna hijau, berarti dia mulai bisa merasakan bahwa menganalisis suatu gambar tersebut warnanya harus sesuai dengan apa yang dia lihat. Itu saja. Terakhir, dengan cara ini setiap anak dapat belajar sesuai dengan kemampuan dan perkembangan mereka, sekaligus menanamkan nilai-nilai Islam secara efektif. Guru perlu dibekali kemampuan untuk merancang kegiatan belajar yang sesuai dengan taksonomi ini agar pembelajaran lebih bermakna dan menyenangkan. Tentu ya, bahwa guru yang menyenangkan, guru yang mudah memahami ketika muridnya, maka murid akan nyaman, akan menguasai hal-hal yang dia lakukan gitu. Menguasai, anak itu bisa menilai dan bisa merasakan kenyamanan ketika di ruang kelas gurunya memahami. Jadi tidak memaksakan kehendak, tidak memaksakan sesuatu, harus hari itu juga selesai dan harus itu juga memahami, karena setiap anak mempunyai karakter yang berbeda-beda gitu. Mau dijawab dulu tadi pertanyaan siapa? Silahkan. Oh iya, tadi ada pertanyaan dari Ibu Rita. Apa sudah ada jawabannya? Jamila? Insya Allah ada. Silahkan jawab dulu. Izin menjawab pertanyaan dari Bu Rita ya. Silahkan. Tadi teh